Hello everyone, kita masih melanjutkan materi terkait dengan partial differential equation atau PDE yang bagian parabolic equation. Nah, yang pada materi sebelumnya itu kita menyelesaikan parabolic equation itu menggunakan separation of variables, kemudian bisa kita lanjutkan dengan eigenfunction expansion. Nah, tetapi ketika kita menyelesaikan dengan separation of variables itu, ada kondisi yang harus memenuhi soal EBVP tersebut atau Initial Boundary Value Problem tersebut, yaitu dua syarat. Yang pertama, boundary condition-nya itu harus homogeneous, kemudian juga PDE-nya sendiri harus homogeneous. Nah, ini akan bisa memenuhi penyelesaian menggunakan Sturm-Liouville problem, solusi seperti soal-soal pada Sturm-Liouville. Kemudian kita bisa mendapatkan solusinya dengan menggunakan eigenfunction expansion. Nah, untuk kondisi yang sekarang itu kita memiliki dari EBVP kita itu kondisi di mana yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah satu ketika boundary condition-nya non-homogeneous. Kemudian yang kedua nanti yang akan kita gunakan sebagai contoh soal itu adalah ketika PDE-nya yang non-homogeneous. Oke. Kita coba dulu untuk melihat transformasi saja apa yang bisa kita lakukan pada satu set EBVP tersebut untuk suatu kondisi di mana boundary condition-nya non-homogeneous, kemudian kita buat menjadi homogeneous. Nah, kalau sudah dibuat homogeneous dan PDE-nya homogeneous, maka harapannya nanti bisa diselesaikan dengan separation of variables. EBVP awal yang bisa memenuhi itu sudah ditunjukkan di slide tersebut di bagian atas. Kemudian kalau kita lihat di sini, boundary condition-nya itu non-homogeneous. Berarti di sini ini boundary condition-nya ditentukan pada suhu tertentu. Di X sama dengan 0 itu diberi suhu T1, sementara di X sama dengan L itu diberi suhu T2. Gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka kemudian kita punya bentuk penyelesaian umum yang sebenarnya terdiri dari dua komponen, yaitu kondisi steady state, itu akan tercapai ketika T sudah mendekati tak terhingga. Begitu. Dan komponen itu bentuk penyelesaiannya tergantung pada perbedaan suhu dari T2 dan T1 itu tadi, gitu. Anda bisa lihat di sini akan sama dengan T1 plus X per L kali delta T atau T2 min T1. Artinya apa? Itu tinggal Anda memasukkan nilai-nilai begitu Anda tahu suhu atau temperatur yang di setup pada ujung-ujung X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Nah, yang menjadi penyelesaian yang harus kita selesaikan itu adalah bagian transiennya. Dan ini kita ganti bukan lagi dengan U kecil XT, tapi kita ganti dengan U besar ya. Artinya ini adalah komponen transiennya saja. Oke, pembahasan berikutnya itu akan kita fokuskan pada bagian transien tadi. Oleh karena itu kemudian, kalau kita mau menyelesaikan dengan separation of variables, kita paksa bentuk EBVP-nya itu menjadi suatu bentuk EBVP baru, di mana boundary condition-nya sama dengan 0. Ketika kita lakukan itu, gitu ya, inilah yang kita manipulasikan, U-nya sekarang kita menggunakan U besar, tapi kita buat sama dengan 0, bukan T1 lagi. Kemudian U di X sama dengan L, kita buat sama dengan 0 juga. Nah, kemudian di initial condition-nya lah kita sisipi bagian dari steady state tersebut, gitu ya. Sehingga kita punya perubahan yang transient dikurangi perubahan yang steady state tadi akan menghasilkan satu initial condition yang baru. Nah, kalau ini sudah terjadi, kemudian kita selesaikan bisa dengan separation of variables, tetapi ingat Anda sudah punya initial condition yang baru. Kondisi kedua yang bisa terjadi yaitu misalnya Anda punya boundary condition yang berubah terhadap waktu. Ini contohnya di Robin boundary condition ya. Pada contoh beberapa boundary condition untuk parabolic equation pada heat equation yang sudah dipaparkan di materi sebelumnya. Nah, di sini kita sekarang punya kondisi boundary condition yang cukup unik, jadi dia berubah terhadap waktu, begitu. Dan kemudian dia memiliki bentuk penyelesaian umum, yang satu adalah bagian steady state-nya, dan kemudian yang satu adalah bagian transiennya. Nah, untuk bagian steady state-nya, itu ternyata kita masih harus mencari koefisien AT dan koefisien BT agar kita bisa menyelesaikan S, XT itu sendiri atau fungsi yang mewakili penyelesaian untuk bagian steady state. Oke ya. Nah,
Kalau misalnya kita masukkan boundary condition-nya, berarti sekarang kita tidak lagi menggunakan U 0, T untuk X sama dengan 0, tapi kita menggunakan S 0, T sama dengan G1T. Kita masukkan juga pada boundary condition yang kedua, gitu ya. Berlaku rumus yang sama, tapi sekarang U X, T-nya diganti dengan S X, T, begitu kan. Nah, kemudian kita selesaikan substitusi saja, gitu. Akan kita temukan bahwa AT sama dengan G1T, BT sama dengan G1T plus L G2T per 1 plus LH. Ini tinggal kita substitusikan saja. Terus kemudian akhirnya kita punya bentuk penyelesaian baru. Bentuk penyelesaian baru itu akan berisi nilai untuk AT dan juga nilai untuk BT. Kita gabung semuanya, itu adalah solusi untuk S X, T atau bagian steady state, kemudian plus UXT untuk bagian transiennya. Hasilnya kita memiliki sebuah EBVP baru. EBVP barunya itu ternyata mengubah tadi PDE-nya kan tadi awalnya masih homogenis ya, karena kita punya time varying boundary condition itu menyebabkan PDE-nya menjadi non-homogeneous. Kemudian boundary condition-nya homogeneous, initial condition-nya ada new initial condition. Nah, karena boundary condition-nya homogeneous namun PDE-nya itu non-homogeneous, maka transformasi yang sudah kita lakukan ini masih pada EBVP-nya saja, itu tidak bisa diselesaikan dengan separation of variables. Anda bisa menyelesaikan nantinya misalnya dengan menggunakan integral transforms atau Anda menggunakan eigenfunction expansion. Nah, sebenarnya beberapa metode penyelesaian EBVP itu tidak harus selalu mensyaratkan boundary condition-nya homogeneous, sehingga sebenarnya transformasi terhadap EBVP ini tidak harus selalu dilakukan. Transformasi yang dilakukan sebelumnya itu bisa saja menyebabkan suatu kondisi di mana tadinya kita fokus pada mengubah boundary condition non-homogeneous menjadi homogeneous, itu ternyata akhirnya mengubah PDE-nya juga menjadi non-homogeneous. Namun dalam contoh yang akan kita gunakan kali ini, itu adalah kita memang ada suatu kondisi atau proses difusi panas gitu ya pada batang yang seperti kita buat pada contoh eksperimen untuk heat equation satu dimensi yang kita bahas di materi sebelumnya, di mana di sini kita memberikan suatu external source. Jadi ada sumber panas atau sumber kalori yang kita berikan pada batang tersebut, dan sumber kalori itu adalah diwakili dengan fungsi f, x, t. Nah, ini menyebabkan PDE-nya menjadi non-homogeneous, begitu. Kemudian boundary condition-nya masih homogeneous, initial condition-nya kita memiliki UX di T sama dengan 0 sama dengan Vx. Oke ya. Nah, EBV-nya sudah kita tulis, kemudian kita melakukan pendekatan yang sama dengan menggunakan separation of variables, bahwa kita pingin penyelesaian umumnya dalam bentuk deret, di mana terdiri dari penjumlahan suku-suku TNT dan XNT, atau di sini kita menggunakan eigenfunction expansion. Nah, untuk mendapatkan eigenfunction expansion itu kalau Anda ingat, maka TNT itu kita selesaikan sendiri, kemudian XNT itu kita selesaikan sendiri, bukan begitu? Dengan pertama kali kita harus mengubah atau memisahkan dengan separation of variables. Namun syarat dari separation of variables itu PDE-nya harus homogeneous, begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Oke ya. Kita tidak membahas lagi barangkali apa kita melakukan separation of variables atau tidak, itu tidak kita bahas lagi. Tetapi kita mengatakan saja bahwa kita menggunakan metode eigenfunction expansion. Begitu. Nah, sekarang kalau kita menyelesaikan bagian xn-nya dulu, maka sebenarnya xn itu berisi penyelesaiannya fungsi-fungsi eigen yang memenuhi bentuk EBVP berikut. Yang kedua, nanti bentuk EBVP-nya itu ada sama seperti yang sudah Anda kenal sebelumnya. Dia homogeneous untuk PDE-nya, boundary condition-nya homogeneous, kemudian dia memiliki suatu initial condition-nya. Dan kemudian TNT-nya, kalau kondisi homogeneous seperti ini, maka TNT bisa diselesaikan sebagai fungsi berupa deret atau rentetan persamaan diferensial ordiner. Begitu.
Nah, kalau kita ingat pada materi sebelumnya, untuk yang slide sebelumnya maksud saya, untuk yang IPVP nomor 2 tadi ya, maka kita ingat bahwa ada penyelesaian umumnya itu bentuknya UXT semacam ini. Oke ya, di situ ada AN atau koefisiennya, kemudian kita selesaikan dengan eksponensial min sekian tadi, kemudian kita kalikan dengan X and X, di mana bagian koefisien AN kalikan eksponensial bla 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 itu adalah bagian penyelesaian untuk TNT. Begitu. Nah, lambda n dan xnx itu adalah eigenfunction dan eigenvalues yang memenuhi EBVP Sturm-Liouville problem. Kalau di situ Anda ingat, waktu kita membahas pada parabolik, sebenarnya penyelesaiannya nanti untuk bagian boundary condition-nya itu untuk bagian variabel xn-nya sama. Jadi Anda bisa memisahkan suku x-nya saja. Anda sama dengan 0, berarti PDE-nya sudah sama dengan 0. Kemudian boundary condition-nya juga sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0 dan di x sama dengan L, di sini kita memberi L itu nilainya 1, itu juga sama dengan 0. Jadi sudah aman untuk bagian xn, x-nya. Permasalahannya, kalau kita menggunakan penyelesaian umum yang di atas ini, begitu ya, padahal kondisinya tadi kita memiliki heat source gitu, atau sumber kalor yang lain yang kita berikan pada batang kita, maka suhunya itu tidak akan meluruh bersama dengan waktu, seperti yang diwakili oleh suku eksponensial min itu tadi gitu ya. Tetapi justru suhu itu akan ada perubahan atau berbeda-beda untuk setiap waktu T. Nah, ini yang tidak bisa diwakili oleh bentuk penyelesaian umum yang di atas ini. Oleh karena itu, maka di sini coba dihadirkan langkah-langkah yang bisa Anda gunakan dengan eigenfunction expansion jika Anda punya EBVP yang semacam ini. Yang jelas, PDE-nya non-homogeneous. Boundary condition-nya homogeneous. Oke. Langkah yang pertama, kita soroti dulu yang terkait dengan sumber kalor Fx, T. Fx, T itu bisa diubah menjadi komponen-komponen fungsi atau berisi deret F1T kali X1X plus F2T kali X2X dan seterusnya, atau merupakan penjumlahan dari sekian FNT kali XNX. Begitu. Nah, sehingga untuk mencari nilai UXT-nya, begitu, maka kita akan memiliki setiap isinya adalah total dari setiap nilai FNT dan XNX yang berbeda-beda juga. Begitu. Sehingga akhirnya UXT kita pun merupakan total penjumlahan dari UN X, T. Nah, N di sini kan yang harus kita masukkan dengan eigenvectorsnya, dan nanti itu N itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah integer-integer atau nilai bilangan bulat yang bisa memenuhi bentuk penyelesaian umum yang nanti akhirnya kita hasilkan. Faktor-faktor dari X and X merupakan eigenvektor dari sistem Sturm-Liouville yang telah kita kenal dalam persoalan sebelumnya karena tidak ada masalah di situ. Maka sebenarnya EBVP itu bisa kita tuliskan untuk penyelesaian bagian X and X-nya seperti kotak EBVP yang kita beri warna abu-abu. Tetapi di situ sumber kalornya Fxt sama dengan 0 itu kita hidden, jadi pura-pura kita buat sama dengan 0. Namun XNX-nya kan tidak berpengaruh karena dia tidak bervariasi terhadap waktu tadi kan gitu ya. Dan sehingga kalau kita lakukan pemisahan variabel masih berlaku penyelesaian yang sama seperti sebelumnya. Sturm-Liouville problem masih sama, kita bisa menghasilkan XNX yang bisa memenuhi adalah sin NPX, kemudian kita memasukkan N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya kita kembalikan pada bagian heat source tadi saja, yang bagian Fx, T itu yang belum kita selesaikan, maka kita substitusikan penyelesaian X and X untuk setiap N tadi, kita akan memiliki F1T kali sin 1px atau px saja, plus F2T kali sin 2px, plus F3T kali sin 3px, dan seterusnya,
gitu ya. Kita masukkan semua dan sehingga kita bisa mencari penyelesaian untuk bagian fx, t. Begitu. Nah, kemudian kita perlu juga menggunakan nanti Fourier theorem terkait dengan orthogonality. Jadi nanti kita harus memenuhi juga rumus tersebut atau teori tersebut karena kita sudah sepakat akan menggunakan metode eigenfunction expansion yang di situ harus melibatkan orthogonality ini. Oke ya, ini dicatat dulu. Silakan Anda simak, begitu Anda baca. Mungkin Anda kemarin melihat di orthogonality-nya ini, salah satu contohnya di sini diintegralkan dari 0 sampai 1 ya. 1 itu artinya itu sebetulnya L. Jadi nanti tergantung panjang batang dari soal yang diberikan ke Anda. Jika L-nya sama dengan 1 yang Anda masukkan 1, jika L-nya sama dengan 2 yang Anda masukkan 2 dan seterusnya. Oke, sekarang langkah kedua, kita mencoba untuk mencari solusi dari UNX, t tadi, jadi beberapa U, X, T yang berisi komposisi dari T dan XX tadi, jika variabelnya kemudian kita ubah, bukan TNT kali XNX lagi, tetapi FNT kali XNX. Begitu. Sehingga kemudian kita punya tadi yang sudah kita sebutkan di atas, FXT adalah sum atau penjumlahan total dari FNT kali sin NPX yang sudah kita contohkan di step 1. Step 2 masih melanjutkan. Coba kita masukkan ke bentuk penyelesaian umum, ya. Kalau kita masukkan ke bentuk penyelesaian umum, TNT-nya tetap masuk, sin NPX-nya adalah penyelesaian Sturm-Liouville untuk X gitu, maaf. Kemudian kita substitusikan, kembalikan pada IPVP-nya, begitu. Nah, di sini sekarang kita masukkan lagi PDI kita, gitu ya. PDI kita sekarang kita tuliskan UT sama dengan alpha kuadrat UXX plus, nah sekarang Fx, T sudah kita ganti dengan bentuk yang sudah kita sepakati tadi di awal, bahwa dia bisa di breakdown menjadi beberapa komponen FNT kali XNX tadi gitu ya. Oke, terus kemudian boundary condition-nya itu kita buat sama begitu. Kemudian U-nya juga kita buat C dan seterusnya. Nah, sekarang bentuk PDI-nya coba kita masukkan dengan bentuk UX, T. Artinya kalau saya mengatakan coba kita ganti atau substitusikan, kalau Anda punya UT itu berarti Anda punya do U per do T atau turunan U terhadap T. Berarti UXT sama dengan sum dari TNT kali sin NPX dari N sama dengan 1 tak terhingga itu tinggal Anda turunkan. Begitu ya. Sehingga Anda punya T Xn NT begitu kali sin NPX gitu, yang hanya akan berpengaruh terhadap turunan T kan hanya TNT saja. Kemudian sama dengan gitu. Nah, suku yang pertama di sisi kanan itu alpha kuadrat UXX, maka UX, T-nya Anda turunkan 2 kali terhadap X. Sehingga Anda kan punya turunan yang pertama, kita perhatikan di X-nya saja, Anda punya min sin NPX kali NP. Kemudian Anda turunkan lagi, sehingga Anda punya, Anda punya min NPX kali cos NPX. Kemudian Anda turunkan lagi, Anda akan punya min N kuadrat P kuadrat kali sin NPX. Nah, ini muncul di situ, gitu ya. Alfa kuadratnya tetap, kemudian TNT juga tetap, karena dia tidak berpengaruh saat Anda turunkan terhadap X 2 kali. Terus kemudian kita masukkan juga bagian Fx, T-nya atau bagian suhu sumber kalor luar. Nah, kemudian kalau kita masukkan boundary condition gitu di X sama dengan 0 dan di X sama dengan L atau X sama dengan 1 di sini, kalau kita masukkan pada persamaan di atas, maka itu akan mengatakan 0 sama dengan 0. Itu tidak ada artinya begitu. Kemudian kita masukkan lagi pada suku berikutnya, jika itu TNT kali sin NP, itu juga sama dengan 0, tidak ada artinya. Sehingga boundary condition ini tidak bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk baru dari PDI kita, itu tadi, ini adalah hanya initial condition-nya saja. Oleh karena itu, persoalan IBVP kita
akan berubah menjadi initial value problem saja. Oke, boundary condition tidak kita bahas dulu atau tidak kita otak-atik dalam penyelesaiannya. Di sini kita akan punya PDE yang baru. Sekarang PDE kita sudah homogeneous, begitu. Kemudian kita punya initial condition yang baru. Anda masih ingat, di PDE yang baru ini kita sudah sepakat bahwa suku yang di dalam kurung itu adalah yang penyelesaian untuk T, dan memang kita mengatakan bahwa ternyata nanti akan profil temperaturnya itu atau suhunya itu akan berubah-ubah terhadap waktu, begitu ya. Tidak meluruh gitu, tidak sama dengan penyelesaian EBVP yang sebelumnya gitu. Terus kemudian sin NPX-nya itu adalah bagian yang tentang X-nya. Dan di situ kalau itu kita abaikan di sini dulu, maka untuk EVP hanya terjadi dua penyelesaian ini. TNT yang kita pilih nanti itu harus memenuhi EVP kita, gitu. Yang pertama itu sudah dituliskan sama dengan FNT atau sebetulnya bagian dari kurung PDE kita itu sendiri, kita tarik ke bawah, kemudian FNT-nya kita pindah ke sisi kanan dari persamaan tersebut. Kemudian kita masukkan juga initial condition yaitu ketika T sama dengan 0, itu kita menggunakan sama Fourier theorem akan sama dengan AN. Nah kemudian kalau kita masukkan kedua nilai tersebut, penyelesaian terhadap yang pertama dan yang terhadap kedua, maka kita akan punya TNT kali sin NPX, begitu. Sehingga TNT kita masukkan semua nilainya, kita kalikan dengan sin NPX, kemudian juga satunya kita kalikan dengan sin NPX, suku yang kedua. Sehingga kemudian di sini untuk penyelesaian umumnya kita memiliki satu bagian adalah bagian yang terkait dengan transiennya, dan ini disebabkan oleh initial condition. Perhatikan ya, jadi nanti Anda tinggal memasukkan initial condition saja di situ, begitu. Tapi kemudian suku yang kedua atau suku sebelah kanannya itu tergantung dari nilai Fx, T atau sumber kalor yang Anda terapkan pada batang tersebut. Nah, ini akan menjadi penyelesaian bagian steady state-nya. Sekarang kita akan menggunakan contoh soal, begitu. Saya minta Anda untuk memperhatikan label-label yang berwarna biru, begitu. Nah, label-label berwarna biru itu adalah catatan dari slide-slide sebelumnya, dari step 1 dan step 2, di mana di sini pertama, Anda melihat dulu EBVP-nya kan, begitu. PDE-nya itu Anda harus memperhatikan yang bagian FXT itu yang mana. Oh, ternyata FXT-nya itu adalah sin 3px. Nah, angka 3 di situ adalah nilai N. Masih ingat bahwa FXT itu bisa kita bentuk atau breakdown menjadi komponen Fn, N-nya sama dengan 1, berarti F1T kali sin px, begitu, plus F2T kali sin 2px dan seterusnya. Berarti kalau kita punya 3px di situ untuk Fxt-nya, N untuk Fnt-nya adalah 3. Terus kemudian boundary condition-nya sudah Anda pahami. Nah, sekarang juga initial condition-nya. Anda masih ingat di langkah-langkah tadi bahwa kita menggunakan V di situ. Sehingga nanti kapan V itu dipanggil itu bisa Anda lihat di bentuk penyelesaian umum ini. Kemudian sekarang cermati bentuk penyelesaian umumnya. Ada dua kan yang harus diselesaikan tadi. Yang satu tadi adalah penyelesaian komponen-komponen di PDE-nya, begitu, yang kemudian kita melakukan substitusi, dan di situ juga kita menggunakan FNT sama dengan tadi Fourier theorem untuk organality-nya. Nah, perhatikan bahwa di sini sebenarnya integral dari 0 sampai 1 itu adalah sin MPX kali sin NPX dx. Nah, orthogonality di sini berlaku bahwa dia akan sama dengan 1 jika M sama dengan 1. M sama dengan N. Berarti di sini N itu sama dengan 3. Dan kalau N tidak sama dengan 3, berarti tidak ada nilainya. Berikutnya untuk penyelesaian bagian steady state, di mana kita memasukkan untuk initial condition ketika T sama dengan 0,
Maka ini juga harus memenuhi orthogonality yang berikutnya, yaitu ketika integral dari 0 sampai dengan L untuk sin MPX kali sin NPX dx itu akan sama dengan 1 ketika M sama dengan N dan di sini N sama dengan 1. Karena kita punya initial condition-nya atau Vx-nya adalah sin Px. Dan kemudian akan sama dengan 0 jika M tidak sama dengan N atau N tidak sama dengan 1 untuk kasus ini. Begitu. Nah, dua kondisi tadi, yang satu adalah penyelesaian untuk bagian transient dan penyelesaian untuk steady state ini harus kita penuhi EVP-nya, dan kita mencoba mencari nilai N apa saja yang bisa memenuhinya, yaitu N1 sama dengan 1, sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Maka kita coba masukkan. Kalau kita lihat dari yang sudah kita coba buat di penyelesaian umum dengan nilai fx, t-nya yaitu n sama dengan 3, kemudian untuk initial condition-nya itu n sama dengan 1, maka tentu yang memiliki penyelesaian yang bisa memenuhi IVP-nya itu hanya untuk n sama dengan 1 dan n sama dengan 3. Sementara n sama dengan 2 atau n sama dengan 4, bahkan n di atas 4 tentu saja tidak akan memenuhi. Nah, untuk N sama dengan 1, itu dia memenuhi untuk bagian penyelesaian yang menggunakan initial condition atau V sama dengan sin Px. Berarti N sama dengan 1, nah itu kita buat penyelesaiannya yaitu untuk T 1T. Kemudian untuk bagian N sama dengan 3, nah T3T-nya itu yang memenuhi adalah pada bagian penyelesaian untuk yang kita memasukkan nilai fx, t-nya. Setelah kita gabungkan ke semua bentuk penyelesaiannya, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan bentuk penyelesaian di akhir itu Ux, t sama dengan eksponensial min 1 pi alfa dalam kurung kuadrat T kali sin 1 px ditambah hasil integrasi tadi, T3T tadi, kemudian dikalikan sin 3px. Nah, ini adalah contoh soal ketika kita memiliki suatu kondisi di mana PDE kita itu non-homogeneous, kemudian kita punya boundary condition yang homogeneous. Nah, kita masih bisa menggunakan eigenfunction expansion dengan cara yang seperti kita paparkan di atas. Bisa juga digunakan metode-metode yang lain. Tidak selalu boundary condition kita dan PDE kita itu sekali lagi harus dibuat homogeneous, sangat tergantung pada kebutuhan kita dan metode apa yang akan kita pilih. Baiklah, terima kasih.